Shalom dan selamat bertemu dalam program Bicara Sabda malam ini. Secara pribadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wawasan Penabur melalui Pastor Randy karena menjemput saya untuk mengambil bagian dalam program Bicara Sabda. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin mengungsikan satu topik yang saya pikir sangat penting. Tema perkongsian saya pada malam ini ialah peranan ibu bapa sebagai imam dalam keluarga menurut perspektif Kristen. Idea besar perkongsian saya ialah mengenal pasti fungsi seorang imam yang dapat dirujuk di dalam Alkitab secara umum. Dan bagaimana fungsi-fungsi tersebut diterapkan oleh ibu bapa dalam membangun keluarga yang baik dan memuliakan Tuhan serta menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apa fungsi atau tugas imam? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian imam ialah seorang pemimpin ibadah. Dalam Kamus Dewan edisi ketiga, imam ialah orang yang mengetuai sembahyang berjemaah. Dalam konteks agama Kristen, imam ialah orang yang mempunyai tugas dan peranan yang khas, yaitu sebagai pemimpin ibadah dalam gereja. Istilah imam dapat disamakan atau disinonimkan dengan kata padri, pastor, atau pemimpin pendeta. Dalam Alkitab, imam berarti pengantara manusia dengan Tuhan. Sebagai pengantara, imam berfungsi untuk menyampaikan permohonan dan keluhan umat manusia. Dalam tradisi masyarakat Yahudi, imam adalah orang-orang tertentu yang bertugas dalam Bait Allah di Yerusalem. Mereka adalah keturunan suku Lewi. Mereka mempersembahkan bakaran dan lain-lain dalam Bait Allah, dan atas nama Allah menyampaikan berkat dan pengampunan atas dosa-dosa yang diperbuat. Mereka juga melakukan ritual ibadah di ruang kudus, Bait Suci, setiap hari, dan menyampaikan doa berkat bagi umat Tuhan. Mengajar umat dengan firman Tuhan dan menjadi teladan bagaimana firman Tuhan itu dilaksanakan. Mereka juga menentukan seseorang itu najis atau tahir, dan juga menentukan sama ada hewan yang dikorbankan itu layak untuk jadi korban atau tidak untuk dipersembahkan. Dan yang sangat penting adalah imam harus memastikan setiap umat mengasihi Tuhan dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana fungsi-fungsi iman itu diterapkan oleh ibu bapa dalam memimpin keluarga mereka. Sebelum itu, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 18 4 ayat 1. Saya baca ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu, ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Bab 4 ayat 1, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi kalau kita lihat di Kolose bab 3 ini, khususnya dalam teks ini, istri diperintahkan untuk tunduk pada suami, dan suami mengasihi istri. Nah, kalau suami istri bahagia, mereka lebih mudah melaksanakan tugas keibuapaan terhadap anak mereka. Nah, waktu mereka ada anak, mereka menjadi ibu bapak, dan mereka sepatutnya sebagai ibu bapak, mereka bersatu, bergandeng tangan, dan bersama-sama menghadapi anak atau mengasuh anak-anak mereka. Nah, dan kalau mereka ada peluang untuk menjadi majikan dan ada pekerja, majikan mesti adil terhadap pekerja, dan pekerja mengabdi dengan sebaiknya kepada majikan. Di malam ini saya lebih tumpukan kepada ibu bapak sebagai imam dalam keluarga. Bagaimana apa yang perlu mereka laksanakan. Oke. Jadi dari kita lihat bahwa seluruh anggota keluarga itu diikat oleh perhubungan. Selagi perhubungan itu, kalau perhubungan ini bagus, keluarga akan lebih mantap. Nah, menurut pemerhatian saya, ada banyak keluarga tidak berfungsi dengan baik karena mereka banyak suami tidak tahu dari teks tadi, tidak kebenaran firman Tuhan, ataupun kalaupun tahu, tidak menempatkan dirinya dalam kedudukan sebagaimana yang ditetapkan oleh Alkitab. Akibatnya muncullah model-model keluarga yang tidak alkitabiah. Misalnya model garis lurus. Model ini menyatakan suatu urutan kekuasaan dengan garis lurus. Kekuasaan tertinggi berada di tangan suami, dan kekuasaan kedua adalah istri. Istri mempunyai kuasa terhadap anak-anak. Model ini biasanya terdapat pada keluarga di mana si suami adalah super sibuk, sangat sibuk, sehingga tanggung jawab pengurusan anak diserahkan sepenuhnya kepada istri. Dan yang kedua adalah model persamaan hak. Model ini menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai kedudukan kekuasaan yang sama. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan suami dan istri. Dan anak-anak diurus oleh siapa saja yang sempat, dan model ini biasanya terdapat pada keluarga yang suami maupun istri sama-sama sibuk dengan urusan masing-masing. Model yang ketiga adalah model penguasa tunggal. Model ini menyatakan di mana suami mempunyai kedudukan dan kekuasaan tertinggi atas istri dan anak. Kedudukan istri tidak mempunyai kuasa apapun terhadap anak-anak. Ini terjadi apabila seorang suami dikenal dengan sikap kuku besi atau diktator. Tiada yang boleh menentangnya, dan baik istri maupun anak-anak. Nah, yang keempat adalah model bertukar peranan. Model bertukar peranan bermaksud di mana istri menggantikan peranan suami dengan memegang otoriti tertinggi atas suami dan anak. Suami kurang berperan, tidak mempunyai kekuasaan apapun, dan bahkan termasuk mengurus rumah tangga pun istri menjadi pencari nafkah, suami jadi pasif. Dan yang kelima adalah model Isabel. Model ini menyatakan bahwa istri yang memegang seluruh kawalan atas suami. Anak dan seisi rumah. Suami hanya tunduk kepada perintah istri.
Demikian juga anak-anaknya. Dan ini biasanya terjadi pada wanita kerjaya yang suka mengawal dan lebih berjaya berbanding suaminya. Nah, model-model itu tentu kita tahu, kita semua tahu itu tidak alkitabiah. Bagi saya model keluarga yang alkitabiah adalah di mana keluarga dipimpin oleh suami atau bapak dan ketua keluarga. Kata lain, ketua keluarga yang utama adalah laki-laki, atau suami atau bapak. Dan istri atau ibu menjadi penolong. Ia menolong suaminya menjadi imam keluarga yang berkesan. Jika suami sudah tidak ada atau meninggal dunia, maka tugas ketua keluarga digantikan oleh seorang istri, dan dialah yang menjalankan peranan imam dalam keluarganya. Nah, mari kita lihat bagaimana fungsi-fungsi imam itu boleh diterapkan di dalam keluarga kita. Peranan fungsi imam dalam keluarga yang pertama ialah memimpin ibadah keluarganya. Jadi peranan yang saya mau kongsikan yang pertama adalah memimpin ibadah keluarganya. Pengertian kata ibadah dalam kitab kitab Perjanjian Lama maupun dalam kitab Perjanjian Baru memiliki makna sebuah tindakan dan sikap dalam rangka mempersembahkan ibadat kepada Allah. Dalam upacara atau ibadah gerejawi atau di gereja ada cara ibadah yang diikuti, biasanya disebut sebagai liturgi atau acara gereja. Dan dengan mengikuti ibadah di gereja, ketua keluarga sebagai imam keluarga yang sepatutnya dapat melaksanakan ibadah keluarganya dan memimpinnya dengan baik. Tentu saja susunan ibadah dalam gereja, ibadah gereja dan keluarga itu berbeda sedikit. Ini dalam keluarga lebih simpel, lebih sederhana, lebih ringkas. Biasanya terdiri dari ada pujian, doa, ucapan syukur, dan juga penghayatan firman Allah. Yesua sebagai imam dalam keluarganya, dia tahu kepentingan ibadah dalam keluarganya. Yesua 24 ayat 14 hingga 16 berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Dalam keluarga saya, salah satu bentuk pengisian ibadah keluarga yang pernah saya lakukan ialah dengan membaca Mazmur menurut tarik dan bab. Misalnya selepas berdoa, maksudnya selepas kumpul, semua anggota keluarga berkumpul, dan kami ada berdoa pembukaan, lepas itu ada puji-pujian, lepas itu kemudian kami susuli dengan pembacaan dari Mazmur. Kalau hari itu tariknya 1 hari bulan, maka kami membaca Mazmur 1. Dan setiap kali berakhir tarik, dan setiap bulan kami akan teruskan sampai Mazmur selesai. Nah, selepas membaca, kami akan kongsikan satu ayat yang menjadi berkat dan terang baru. Lepas itu baru saya beri rangkuman dalam bentuk dorongan dan nasihat. Nah, selepas penghayatan firman Tuhan itu, baru kami mengambil masa berdoa. Nah,
Tentu saja ada anak-anak yang kecil yang belum boleh membaca, kita tidak perlu libatkan mereka membacanya, tapi terus mereka ada bersama-sama dengan kita. Nah, ada saya mendengar seorang ibu yang memberitahu bahwa dia mau betul-betul mau memulakan ibadah keluarga di dalam keluarganya, ibadah keluarga, mesbah doa keluarga. Nah, tetapi suaminya tidak berminat, tapi dia ambil keputusan untuk memulakannya, dan dia kumpulkan anak-anak dan suami tidak join, tetapi secara diam-diam ternyata suaminya memperhatikan juga, dan akhirnya dia mulai sedarakan kepentingan ibadah doa di dalam keluarga. Akhirnya dia join, dan sekarang ini katanya suami inilah yang menyedarkan untuk supaya ibadah doa dalam keluarga itu dilaksanakan. Nah, peranan yang kedua adalah mengajar firman Tuhan kepada keluarganya. Musa memberitahu semua ketua keluarga Israel untuk melaksanakan tugas mereka sebagai imam dalam keluarga. Ulangan bab 6 ayat 4 ayat 7, Musa berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Waktu anak-anak saya masih kecil dan selalu bersama dalam kereta, dan tiap kali ada sampai di traffic light, saya memastikan saya mengikuti traffic light dan tidak melanggarnya, karena mereka tahu, mereka lihat bahwa bagaimana firman Tuhan itu diterapkan di dalam situasi apapun, termasuk pada dalam perjalanan dan kesempatan-kesempatan yang ada. Dan termasuk kami mengajar anak bagaimana membuang sampah di tempat yang sampah. Waktu anak kami masih kecil lagi, yang laki-laki, yang pertama waktu kami pergi, ada pelayanan di Indonesia, di Medan, dan ada peluang untuk pergi di Danau Toba, dan ada waktu di kapal dalam perjalanan, masih di kapal, dan ada orang yang membuang sampah di danau itu, dan dia berkata, "Bapak, apakah kalau di sini itu sampah tidak perlu dibuang di tong sampah?" Jadi akhirnya saya menyadari bahwa apa yang ditanam, apa yang diberitahu padanya pada masa-masa yang lalu mulai tertanam di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Nah, mengajarkan firman Allah ialah tugas utama yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh para ibu bapa Yahudi. Para ibu bapa Yahudi selalu mengajar anak-anak mereka serta seluruh anggota keluarga akan kebenaran firman Allah dalam setiap waktu dan kesempatan. Ajaran firman Tuhan di lingkungan orang Yahudi bukan suatu usaha sambilan, melainkan inti dari kegiatan sehari-hari yang merupakan kewajiban. Nah, mari kita jadikan ini pengajaran firman Tuhan dijadikan inti dari kegiatan sehari-hari yang merupakan kewajiban kita. Dan hal ini menunjukkan bahwa perintah itu harus dilakukan secara aktif dan bukan pasif, serta tidak boleh diabaikan. Saya difahamkan bahwa anak-anak Yahudi pada waktu berusia umur 12 tahun, mereka memastikan bahwa semua soalan tentang hukum Taurat mereka sudah mampu untuk menjawabnya. Itulah sebabnya membuat mereka ini, orang Yahudi, mereka punya pendirian terhadap kepercayaan mereka itu sangat kuat. Nah, saya juga yakin bahwa
sama ada Yahudi atau Kristen, saya yakin bahwa tugas dan tanggung jawab mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga merupakan suatu perintah yang harus atau wajib dikerjakan oleh setiap ibu bapak Kristen seperti yang dikatakan oleh Musa. Tanggung jawab mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga harus dilakukan dengan tekun dan tulus oleh seorang ketua keluarga. Seorang ketua keluarga harus mampu menyampaikan dan mengajarkan firman Allah di dalam keluarganya. Ibu bapa yang beriman harus dapat menjelaskan makna atau arti imannya, baik secara kontekstual maupun dalam pengalaman hidup kepada anggota keluarganya. Walau bagaimanapun kita juga menyadari bahwa bukan semua ibu bapa Kristen dapat mengajarkan firman Tuhan kepada keluarganya dengan mendalam, karena di kalangan mereka ada yang baru saja memeluk agama Kristen. Ada juga ibu bapak yang sudah lama jadi Kristen tapi mereka tidak pernah dimuridkan sehingga mereka atau pengetahuan mereka tentang firman Tuhan masih sangat kurang. Dalam case seperti ini maka mereka harus meminta pertolongan dari pastor atau pemimpin gereja untuk memperlengkapi mereka dengan firman Tuhan dan kemahiran memimpin ibadah keluarga. Nah, yang ketiga adalah menasihati dan menjadi teladan bagi keluarganya. Jadi penasihat dan menjadi teladan. Ada ungkapan dari James Baldwin, katanya anak-anak tidak dapat mendengarkan ibu bapa dengan baik. Namun mereka tidak pernah gagal untuk menirunya. Jadi teladan itu begitu penting. Nah, kita semua setuju bahwa salah satu tugas penting ibu bapa sebagai imam dalam keluarga adalah menasihati dan menjadi teladan bagi keluarga. Dalam Kolose 3:20 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Dari ayat ini kita tahu bahwa anak-anak harus taat kepada nasihat dan perintah ibu bapa. Tetapi biasanya ketaatan itu tidak wujud otomatis. Ibu bapa kena mengusahakan ketaatan itu dengan cara bagaimana? Melalui teladan. Mereka perlu melihat bagaimana firman Tuhan yang mereka dengar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Rasul Paulus menyebut perkara ini dalam kitab 1 Timotius atau surat 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Keteladanan yang Paulus minta adalah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian sebagai sarana atau alat untuk mengkomunikasikan kasih Allah dan pembentukan moral rohani dalam keluarga. Dengan demikian, nasihat dan keteladanan dari seorang ketua keluarga sebagai imam harus sejajar dengan cara hidupnya sehingga nasihatnya dapat diterima oleh anggota keluarganya. Kewujudan keluarga sebagai unit merupakan tempat pertama untuk mengajar dan mentaati firman Tuhan. Nah, peranan yang keempat adalah menjadi pendoa syafaat untuk keluarganya. Sebagai imam dalam keluarganya, Ayub sering mengadakan doa khas untuk anak-anaknya. Bukan saja berdoa, tetapi dia juga mempersembahkan korban bakaran untuk setiap anak-anaknya. Dia memastikan anaknya kudus dan sentiasa berkenan kepada Tuhan. Kitab Ayub bab 1 ayat 1 dan 4 hingga 5 dinyatakan seperti berikut. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Nah, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub sentiasa. Jadi Ayub adalah teladan yang sangat baik bagi kita sebagai orang tua. Terutama yang memiliki anak yang menjadi dewasa dan melangkah ke dunia luas. Dalam usia seperti itu, anak tidak dapat lagi dinasihati seperti ketika mereka masih kecil. Mereka sudah memiliki keinginan dan pertimbangan sendiri. Maka yang dapat dilakukan ibu bapak adalah dengan membawa mereka di dalam doa kepada Allah.
Mereka mungkin saja berada di luar jangkauan kita, tetapi dengan teladan dan doa kita kita dapat menyerahkan mereka ke dalam tangan Allah yang kuat. Dalam konteks keluarga saya, semasa anak-anak kami masih kecil, kami dapat memberi mereka dorongan, nasihat, dan bimbingan langsung. Bahkan dapat membawa mereka berdoa bersama-sama di rumah. Tapi kini mereka sudah berada di tempat yang jauh. Penyaluran dorongan, nasihat, dan bimbingan tidak lagi dapat dilakukan secara langsung. Satu-satunya yang paling berkesan untuk membimbing mereka adalah melalui doa. Di samping kami juga memanfaatkan WhatsApp, video call, panggilan langsung atau untuk berhubung dengan mereka. Saya percaya ibu bapak juga melakukan perkara yang sama. Nah, yang terakhir, peranan yang kelima adalah mengajar keluarganya berharap kepada Tuhan. Mazmur 33 ayat 8. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Seorang bapak memberitahu saya, ya katanya, saya tidak terlalu mengharapkan harta untuk diwariskan kepada mereka. Memang orang ini berada juga, dan dia seorang kenamaan juga, tapi dia berkata begitu sebagai orang percaya. Dia mengatakan bahwa saya tidak lalu mengharapkan untuk mewariskan kepada mereka harta, tapi saya memastikan bahwa saya dapat mengajar mereka untuk berharap kepada Tuhan. Kalau mereka tahu bagaimana berharap kepada Tuhan, ada harapan. Dan mereka, dimanapun mereka berada, mereka tahu bagaimana membawa diri mereka dengan baik. Sebagai kesimpulan, kewujudan keluarga sebagai lembaga penyaluran nilai-nilai kekristenan banyak disebut di dalam Alkitab. Ibu bapak dapat menyelidikannya sebagai rujukan. Keluarga adalah agen penting dalam mengajarkan nilai-nilai kekristenan. Jadi jangan abaikan ibadah dan pengajaran-pengajaran firman Tuhan di dalam keluarga kita. Sebab melalui keluargalah pembentukan iman Kristen dimulai, seperti yang dialami oleh pemimpin-pemimpin rohani, baik di dalam Alkitab maupun dalam sejarah gereja, sepanjang sejarah gereja sampai sekarang ini. Marilah kita tunaikan tugas kita sebagai imam dalam keluarga kita dengan setia dan tekun. Tuhan memberkati. Amin.